Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah kajian Ahad napa niki Mas? Namine Mas. Ahad Legi ingkang kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita masih berada di tempat yang penuh dengan barokah nih. Jadi dalam satu pekan ada hari yang paling baik. Dalam satu bulan ada bulan yang paling baik. Oke, Pak. Tempat pun ada tempat yang paling baik. Tempat yang paling baik niku nggih masjid. Di masjid tempat yang paling baik di mana di mihrab. Tempat kita memohon, tempat imam mewakilkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita niki salat diimami. Sing imam niku Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ngapunten kita masih berada di tempat ini atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dan rahmat anugerah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Niku pancaran nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam ini kita lewatkan begitu saja. Ya. Jadi kita masih bisa berangkat ke sini niku syukurnya alhamdulillah sekali. Tapi alhamdulillah bukan hanya diucapkan oleh kata, ya. Bukan hanya keluar dari lisan kita saja. Tidak ada tidak ada sentuhan di dalamnya, tapi iqraru bil lisan, iqrar bil qalbi at-tasdiqu bi qalbi wa iqrar bil lisan wal amalu bil jawari. Jadi kita meyakinkan dalam hati kita, kita melantunkan dari lisan kita, dan kita mengamalkan kesyukuran yang ada dalam diri kita itu atas bentuk cara menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita diberikan nikmat sempat, sehat, waktu luang digunakan untuk hal yang baik. Alhamdulillah. Jadi semua hal yang baik, tanda bahwa apa yang kita lakukan ini, ya kan kita melakukan hal baik ini kan pengennya kan
mendapatkan keberkahan nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih Pak. Dan tanda kita mendapatkan keberkahan itu adalah ada nilai kebermanfaatan namanya. Manfaat mboten kados niki. Nek ngaji niku manfaat napa mboten? Nek salat niku manfaat napa mboten? Nek infak niku manfaat napa mboten? Napa tidak ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya berarti bisa dipastikan bahwa nilai-nilai keberkahan itu juga belum tentu ada. Oke. Jadi yang kita syukuri itu kita masih bisa berada di tempat ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat niku adalah salah satu hal dari cara kita mengamalkan badan kita untuk wal amalu bijawarih tadi. Badannya itu mensyukuri betul apa yang lisannya ucapkan, apa yang hatinya yakinkan, ngoten Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana carane tiang hidup itu, orang hidup itu bagaimana caranya supaya bermanfaat sekali. Iya. Bagaimana caranya supaya orang itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Iya, Pak. Nah, kemudian apa nih Mas? Pakai ini aja ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya ketika kita hidup itu memikirkan diri kita sendiri. Kalau kemarin saya agak sedikit tertampar gitu ketika saya ngaji, Pak. Jadi ngaji kali napa ustadz kali kiai kula yang Darussahadah mriku. Terus beliau ngendikan Ustaz Mustaqim ya. Ustaz Mustaqim niku ngendikan ngoten. Kalau hidup niku Ustaz, kata dia, kalau hidup itu hanya untuk mikirkan diri sendiri dan paling banter niku ngurusi keluarga tok, maka nggih ya mungkin yang kita diingat niku nggih sama keluarga tok ngoten lho Pak. Iya. Bapak Ibu-ibu. Saya ulangi nggih. Kalau kita hidup ini hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, paling banter gur ngurusi keluarga. Nyuwun sewu. Niku nggih kita diingat itu hanya sebatas niku mawon Bapak-bapak Ibu. Nek keluargane ingat. Nek keluargane kok dilalah ketemu keluarga sing mboten nyuwun sewu nggih. Kita paling banter dihitung berapa bulan ketika gitu. Pemenah wis meninggal ke ora patek akeh warisane nyuwun sewu ngoten. Kalau itu ke malah tambah rame meneh nek warisane akeh malah rebutan sisan. Ya. Nggih. Jadi kemudian beliau mengatakan ustadz kami bahwa maka ketika kita hanya memikirkan diri sendiri dan banter-bantere keluarga, maka yang mendoakan yang kehilangan, yang merasa bahwa kita dimiliki oleh orang lain itu ya hanya keluarga kita. Itu pun kalau keluarga kita ngerasa memiliki bapak-bapak, ibu-ibu. Kemarin waktu Ustadzah Siswati, Bunda Siswati itu meninggal, yang ngantarkan itu sampai banyak sekali. Yang hadir takziah itu banyak sekali. Dari Darussahadah lulusan keberapa yang mungkin tidak kenal datang. Kalau saya boleh bilang buah keikhlasan itu di situ Pak. Mungkin saudaranya sedikit, mungkin keluarganya sedikit, tapi dia khidmatkan hidupnya untuk Islam. Rasulullah itu contohnya seperti itu Pak. Gila. Jadi kita nyontoh Rasulullah nih gitu. Kalau Rasulullah itu mau jadi pedagang yang baik, dia dari sebelum jadi Rasul niku sampun digelari
al-amin. Rasul niku sebelum jadi nabi itu sudah, kalau dia berdagang itu pasti sukses. Ya, tapi kemudian beliau memilih menggunakan hidupnya untuk khidmat kepada Islam, menggunakan hidupnya untuk bermanfaat kepada orang lain. Itu yang kita contoh. Karena ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita mulai bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus bernilai keberkahan. Atau paling tidak kita ingin apa yang kita lakukan itu punya nilai keberkahan. Nah, syaratnya punya nilai keberkahan itu ada asas kebermanfaatan. Kita manfaat mboten ngot kagem tiyang. Kita punya manfaat enggak ketika kita berinteraksi dengan orang lain? Karena jelas bahwa disebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki terjemahannya mboten namung ya Allah berikanlah kebaikan di dunia, ya Allah berikanlah kebaikan juga di akhirat. Tapi setiap doa itu di awal dan akhirnya itu pasti seperti tahapan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dunianya juga harus baik, bapak-bapak. Maksudnya dunianya harus baik niku napa? Kita nanamnya bekal niku juga harus baik. Bekalnya apa ya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bapak-bapak. Jadi ketika kita minta panennya yang baik, ning mboten pernah dirabuk, mboten nate dimatun, mboten nate dinapa njuk, kita mengharapkan panennya niku panen sing sukses. Kira-kira cocok napa mboten cocok niku? Kalau bahasa Arab itu, pepatah Arab itu ada yang mengatakan bahwa tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas, bahwa kita itu mengharapkan sesuatu, kadang kita itu pengen hal itu sesuatu yang kita yakin kita dapat, tapi kita nggak mau melalui prosesnya, kita nggak mau ngelewati jalannya. Arek nang Solo ning mutere lewat Simo, arek nang Solo le mlaku sambi ngulon, wah nggih ya tekan ini kan muter-muter ngono bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Ya mungkin ya tekan kok sambil ngulon terus ngedul teras ngetan ya tekan ya kayak wong lucu bae wong karek ngetan mriki pun Solo. Jadi ya. Kita pengennya itu jadi orang yang bertakwa tapi kita tidak pernah ngaji, tidak pernah apa dia. Ya. Jadi kita memahami bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan hanya sekedar memohon kebaikan di dunia dan akhirat yang seletter apa sebaku itu bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Tapi adalah tahapan ketika kita dunianya kita tata dengan baik, ketika dunianya kita tata dengan asas kebermanfaatan, teng donya niku nggih manfaat buat orang lain, ilmunya manfaat, hartanya manfaat, pikirannya manfaat, tenaganya manfaat, maka bisa dipastikan akhiratnya juga mendapatkan kebaikan. Itu makna yang saya dapatkan dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita berdagang, maka berdaganglah sesukses-sukses mungkin yang mendatangkan kebaikan, kemudian kita bisa berinfak sebanyak mungkin, membantu banyak lembaga pendidikan sebanyak mungkin, membantu fakir miskin sebanyak mungkin. Ketika kita jadi guru, maka belajar sebaik mungkin. Apapun yang kemudian kita pelajari itu kita tularkan yang membuahkan kebaikan. Ketika bertani, maka bertani yang sebaik mungkin. Ngoten bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi apapun yang
yang kita dapat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku adalah cara kita menelaraskan nggih Bapak-bapak Ibu-ibu napa nggathukke antara apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah mau. Ibu Bapak-bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku adalah cara kita menyelaraskan napa namanya? Menggabungkan antara apa yang kita mau, nggih Pak, apa yang kita butuhkan dengan apa yang Allah mau. Ngapunten salah nggih. Menggabungkan apa yang kita butuhkan dengan apa maunya Allah. Nah, apa yang maunya kita nanti banyak, Pak, ya, Pak. Apa maunya kita niku kadang urung mesti bener. Tapi kalau apa yang kita butuhkan dan Allah kasih, insya Allah pasti benar. Dan mendatangkan keberkahan tadi. Anggota badannya berkahnya menggunakan manfaat. Anggota badannya tadi buat apa? Buat ibadah, buat bekerja, buat lain sebagainya. Pikirannya menjadi berkah, maka pikirannya tadi menjadi manfaat untuk orang lain. Ilmunya berkah, ilmunya tadi bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Hartanya berkah, hartanya bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Kedudukannya berkah, maka bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Nggih, semoga apa yang kita laksanakan selalu membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ngapunten niki santri niku mboten tumut nggih. Niki nembe wonten acara ngaji nggih teng SMK niku wonten acara ngaji. Acara saking Ustadz Amru. Nah niku nggih kadang napa ndadak nggih mboten saged di itu. Ustadz Amru kan punya halakoh banyak. Lah terus halakohnya niku kebetulan ngadakan acara di SMK di pondok. Lah mosok nggawe acara teng pondok. Santrine mboten enten ya. Jadi mungkin ikut acara di sana saja. Ngapunten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhshallaha illa fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Ya. Bahwa niki ayat tentang bagaimana seseorang yang ingin mendapatkan hidayah, nih lemoco saking buri Pak biasanya nih Pak. Orang yang ingin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang takut betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tunduk betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Maka orang yang punya ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memakmurkan masjid. Caranya memakmurkan masjid apa? Syaratnya apa? Syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, ya, Pak. Mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan melaksanakan zakat. Walam yakhshallaha, dan tidak ada yang ia takuti kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah niki tafsirnya adalah memakmurkan niku kan arti. Tafsirnya niku nggih membangun, merawat, menghidupkan, mengisi dengan ibadah. Ya, Pak. Nah semoga kita ini yang kita laksanakan malam hari ini niku salah satu cara memakmurkan masjid, ya Pak. Syaratnya tadi beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Balasannya apa? Balasannya maka Allah akan memastikan kita sebagai hamba yang Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk.
Sekarang kita belajar sejarah sekedik bapak-bapak ibu-ibu niku bahwa Al-Azhar Kairo itu niku dimulainya juga dari sebuah masjid. Peradaban sebesar niku bapak-bapak. Jadi kampus sak gede niku banyak ulama besar dari Al-Azhar Kairo itu dimulainya dari sebuah masjid. Iya. Masjid Nabawi juga zaman waktu itu dimulai dengan kajiannya di masjid. Masjid Demak nek teng Indonesia nggih, itu dimulainya sistem pembelajaran niku nggih saking masjid. Pondok Gontor niku bapak-bapak ibu-ibu niku dimulainya saking langgar, ya Pak. Langgar wonten Pak Kiai terus dimulai ngajar itu awalnya Gontor ya sih. Sak niki nggih kudune sak wonten niku dimulai dari masjid. Nah, yang kita mulai ini juga dari masjid nggih. Mas Hamid ya, kita mulai dari masjid. Ya. Peradaban itu semuanya peradaban Islam itu dimulainya pasti dari masjid. Ya, Pak. Bahas apapun di masjid. Nah, kemudian kita fokus ke satu hal. Langkah yang paling mudah untuk kita sebagai orang yang beriman. Niki kita beriman apa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Wah, ora patek jawab kita ora iman iki. Nek beriman apa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Nah, beriman. Berarti orang yang beriman itu kemudian takut kepada Allah dan melaksanakan sholat bapak-bapak ibu-ibu dan zakat. Saya dapat tema hari ini dari Gus Hamid ini katanya. Menjaga sholat 5 waktu. Jane pas maca aku ya rada guyu Mas Hamid. Wong-wong Islam sholat awet cilik kok ditemani menjaga sholat 5 waktu. Tapi wong ngarepe menjaga ya ora apa-apa nek marahi ya rada rawani kula. Tapi nek menjaga nggih wis kita cari bareng-bareng carane supaya menjaga itu seperti apa nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Malam ini kita belajar bersama-sama. Pertanyaannya Bapak-bapak, ibu-ibu niki nggih. Kenapa sholat begitu penting, Bapak-bapak, Ibu? Ya. Kenapa sholat begitu penting dan menjadi bagian yang banyak menarik perhatian, ya Pak? Apa namanya? Mendapat perhatian paling tinggi dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu menjelaskan tentang sholat. Baik itu di Al-Quran atau di hadis Rasulullah SAW. Kenapa sholat begitu sepenting itu, Bapak-bapak Ibu? Iya. Nabi niku, Bapak-bapak Ibu-ibu, Nabi niku rata-rata, iya Pak. Rata-rata niku Nabi niku mendapatkan perintah, Nabi niku mendapatkan wahyu, Nabi niku mendapatkan ilham niku di bumi. Nabi Muhammad pun nggih ngoten niku. Nabi Muhammad itu banyak wahyu turun niku rata-rata juga di bumi. Tapi khusus untuk ibadah sholat, ya Pak. Niku Allah panggil langsung Bapak-bapak Ibu-ibu. Rasul niku langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang istimewa. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Bahwa langsung sidratul muntaha niku kira-kira nggih sandinge surga lah Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Sandinge swarga. Disebutkan bahwa ketika niku Isra Mi'raj, kemudian Rasul naik ke Sidratul Muntaha nggih, kemudian mendapatkan perintah sholat niku ada di hadis Muslim, riwayat Muslim niku nggih Pak. Bahwa yang ayatnya sudah banyak kita hafal, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu ya. Itu adalah kemudian dijelaskan di hadis riwayat Muslim tadi yang menjelaskan tentang kaifiyahnya, perintahnya dan sebagainya itu adalah tentang sholat. Kenapa sholat sebegitu pentingnya? Niki catatan kita bersama bapak-bapak, ibu-ibu.
Salat niku penting karena salat adalah penentu baiknya amalan-amalan ibadah yang lain. Iya, Pak. Salat niku penentu baiknya ibadah-ibadah yang lain. Ngapunten, kita sering dengar enggak? Jane wong ya lomo ning ora salat. Iya, Pak. Nggih. Jane wong ya wong apik ning ora salat. Dilalah ana wong sing salat ning medhite ra karuang. Iya. Berarti ada masalah niku Bapak Ibu. Iya, Pak. Jane wonge pinter ning kok ya ora salat. Makanya salat itu adalah penentu amalan-amalan yang lain. Maka kalau salatnya baik, bisa dipastikan bahwa hajinya juga baik ketika dia melaksanakan ibadah haji. Ketika sholatnya baik, maka puasanya juga baik. Bahkan ada ulama yang ekstrim, kalau puasa tapi dia tidak sholat, puasanya nggak diterima. Ada yang ulama sampai seperti itu. Ketika dia sholat, ketika orang tersebut sholat, maka zakatnya juga baik. Nah, ini keurusan harta, berarti ketika dia sholat, maka baik juga hisabnya, mudah hisabnya. Iya, Pak. Maka kemudian napa nggih, ada hadis yang banyak kita hafalkan, kita apal niku, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Ini banyak digunakan oleh. Yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah nanti adalah salat. Fa idza shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Iya, Pak. Yang pertama kali dihisab niku salat. Nek salate niku api, nek salate niku bener sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha wa anjaha, maka dia sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau dia rusak sholatnya, maka juga amalan-amalan yang lain pun akan tergerus. Kemudian dia rugi dan sia-sia. Nah, kita balik lagi. Kenapa harus sholat? Kenapa sholat niku kemudian bisa menjadi apa nggih? Perubah karakter manusia dalam kehidupan. Bahkan ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, Ramadan niku, bulan Ramadan niku kan saapi-api bulan nggih, Pak. Niku amalan ibadahnya yang paling ditekankan, yang paling ditonjolkan niku nggih salat. Nah, kira-kira kenapa bendino wis salat kok amal ibadah kok ya salat meneh ngoten nggih, Mas? Iya. Setiap hari kan kita sholat sehari gangsal medal nggih, Mbah. Kok ketika kok Ramadan kok yo sik sholat malah ditambahi akeh ram. Iya, ada yang ngomong 11, ana yang ngomong 13. Iya, Pak. Kenapa setiap hari kita sholat, kemudian setiap di bulan Ramadan pun amalan ibadahnya juga masih sholat. Apunten sekedap nggih. Kok mboten liyane mawon, misalkan baca Quran yang apa gitu, ya baca Quran juga amalan yang bagus. Atau sedekah apa, ya sedekah juga yang bagus. Tapi kenapa disebutkannya, apa ditonjolkannya itu jelas. Tarawih, karena disebutkan hadisnya loh bapak-bapak ibu-ibu, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebutannya itu man qoma Ramadan. Jadi qoma niku napa nggih? Melaksanakan sholat malam yang diajukan, kalau kita sebut nggih tarawih tadi. Ya. Wis hari biasane sholat, niki bulan Ramadan ya sholat meneh. Nah, ada apa dengan sholat? Mari kita bertanya-tanya nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Kita mulai dengan
istilah. Kita mulai dengan nama. Kenapa disebutnya dengan sholat? Kenapa disebutnya dengan as-sholah? As-sholah niku satu rumpun kata dengan silah, silatun. Nek napa nggih? Kita pernah dengar silaturahmi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Silaturahmi niku nggih hubungan rahim nggih, hubungan saudara, hubungan antar itu. Saudara kandung lah intinya nggih Pak. Tapi silaturahim itu adalah silah niku sesuatu yang terhubung dengan kuat, ya Pak. Sesuatu yang terhubung dengan kuat dan sangat sulit dilepaskan. Niku artinya silah. Sesuatu yang erat, kalau nek pun gabung niku erat sekali dan susah untuk dilepaskan. Niku silah. Jadi silaturahim itu kalau saya ngartikan niku nggih rada nganu nggih. Silaturahim niku mboten kumpul-kumpul teng omahe sapa terus maem-maem wis terus dolanan HP dhewe. Silaturahim yang saya pahami dan saya tanamkan dalam hati, saya ajarkan ke anak istri dan sekarang ke santri-santri niku, silaturahim itu adalah walaupun kita berjauhan, kita tetap mendoakan. Itu namanya silaturahim. Karena hubungannya kuat tadi, Pak. Iya, Pak. Silaturahim itu hubungan yang kuat. Sholat juga seakar dengan kata wusul, wasola, yang artinya sampai atau artinya selalu terhubung. Apa nek bahasane sakniki niki Gus Hamid? Terkoneksi. Nah, ya. Selalu nyambung ya. Padha wae to, Pak. Terhubung kuat, sulit dilepaskan itu kan nggih sama saja. Terkoneksi, terhubung. Nah, itu. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Ya. Maka orang yang tadi Pak, orang yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya bunyinya begini. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Ketika engkau telah menunaikan sholat, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah. Itu kalau artinya secara biasa. Tapi kalau fadhkurullah itu secara bahasa fikih memang dianjurkan untuk segera berzikir. Tapi saya ingin kita belajar hikmah, Pak. Ingin belajar makna yang lebih dalam. Fadhkurullaha adalah selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kita minta hubungan dengan Allah, maka setelah sholat pun harusnya kita juga tetap terhubung dengan Allah. Jangan sampai ada orang yang sadurunge sholat mawon niku pun tidak terhubung. Wah, mbasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, klepat. Ora ana zikir, ora ana apa. Jadi kita sholat itu adalah untuk meminta koneksi dengan Allah. Nah, zikir itu yang menguatkan bahwa saya barusan meminta kepada Engkau ya Allah. Gitu. Jadi seharusnya ketika orang sholat, ketika kita sholat, kemudian setelah sholat itu kita tambah yakin bahwa kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kemudian kita lanjutkan ke ihsan, Pak. Ihsan itu napa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ketika kita sudah dihubungkan atau terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terjalin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu merasa diawasi. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kalau kita beribadah, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Ya. Jadi orang yang punya koneksi itu kan dimudahkan oleh koneksinya. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan mudahkan urusan kita, hidup kita.
Kalaupun punya masalah, masalahnya dimudahkan. Ya. Jadi orang saja ngapunten tiyang mawon bapak-bapak ibu-ibu nek gadah kenalan niku gampang. Kula niku wingi dodolan kalih istri niku nggih napa? Damel-damel es mambu niku lho Mas. Ceritane istri senengane dodol-dodol gawe-gawe kados niku ya wis tak ewangi dodol saya bilang gitu. Nggih, Pak. Tak ewangi saya masukkan ke toko-toko yang saya kenal. Nek kula ngelebet ke teng toko sing kula kenal gampang bapak-bapak ibu-ibu. Iya, Pak. Niki titip nggih. Wah, semua monggo Mas. Monggo Pak Ustad, monggo gampil mawon pun glereke mriku ngono. Nah, tapi nek mboten kenal ya nek WA ra dibales. Toko rono ya rada kangenan itu koneksi itu manusia saja Pak, bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita punya hubungan yang baik, terkoneksi dengan baik, itu mudah urusan kita. Apalagi Allah yang punya segalanya. Allah yang apa namanya? Yang memiliki kita. Yang ketika kita minta Allah pasti kasih. Ya, Pak. Jadi ketika kita punya masalah, masalahnya diringankan. Ketika kita tidak punya masalah, maka Allah berikan yang terbaik untuk kita. Bukan masalahnya tidak ada, tapi kita kita memandang masalah itu dengan mudah. Kita lebih nyaman untuk melihat masalah itu bukan keluhan, bukan kemudian apa namanya gerutuan, mboten gresulo dan lain sebagainya. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tadi yang pertama kenapa harus sholat, kita sudah jawab nggih. Karena sholat adalah penyeimbang atau pembanding untuk amalan-amalan yang lain. Sholatnya bagus, harusnya ibadah yang lain juga bagus. Atau perilaku-perilaku yang lain juga bagus. Nah sekarang kita masuk di hikmahnya atau manfaatnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sehari niku kita sholat 5 waktu Bapak-bapak Ibu-ibu. 5 waktu napa 6 waktu niki Bapak? 5 nggih. 2, 4, 4, 3, 4. 5 kali. Subuh kali rakaat, duhur sekawan rakaat, asar sekawan rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. 5 kali ini Bapak-bapak Ibu-ibu, ini adalah seakan-akan, ini kata ulama ya menjelaskan tentang cara ini adalah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin kita sebagai manusia itu mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidup Bapak-bapak Ibu-ibu. Ingin sholat itu 5 waktu itu seakan Allah ingin kita sebagai manusia untuk mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidup. Yang pertama kita kaji Bapak Ibu. Quran surat ke-20, surat Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa sungguh aku Allah la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Fa'aqimus sholata lidzikri. Maka beribadahlah kepada aku. Cara ibadahnya gimana? Wa aqimis sholat, dan tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Nanti kita lanjutkan. Yang jelas ayat ini dibuka dengan innani anallaha. Ini pelajaran tauhid bapak-bapak ibu-ibu. Innani anallaha, bahwa sungguh aku Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali aku. Kata Allah, niki nek teng kitab-kitab lain nyuwun sewu dereng wonten sing sejelas ini
jelentrehkan, jelaskan bahwa ada spesifik, jelas tulisannya saya Allah dan saya Tuhan. Saya Allah dan saya Rabb kalian. Saya kalau ya. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Dzikir niku Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus ingat bahwa sholat niku Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah pembuktian bahwa kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaku hamba kok penting. Kenapa niki Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa mengaku sebagai hamba itu penting? Niki nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, sholat adalah pembuktian iman. Pembuktian iman. Maka orang yang mengaku beriman, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang orang mengaku beriman, punya keimanan di dalam hatinya, tapi tidak melaksanakan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Di hadis disebutkan bahwa bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, yang membedakan itu, ya. Atau al farqu bainal kafir wal mu'min tarkus shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir itu adalah sholat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Salat ini juga disebut sebagai cara untuk menjelaskan atau cara untuk memurnikan keimanan kita. Maka setelah itu Bapak-bapak, ini saya bilang tadi bahwa kenapa hamba begitu penting. Status kita ngaku nek awake dhewe niku hamba niku begitu penting karena hamba itu adalah justru menaikkan derajat kita. Mengaku diri kita sebagai hamba niku menaikkan derajat kita. Ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu. Manusia itu di dalam Al-Qur'an disebutnya sebagai An-Nas. Ya, Pak. Bahkan disandingkan dari minal jinnati wan nas, sandingannya kalih jin. Tapi kalau hamba itu dalam bahasa Arab sebutannya adalah abdun. Berarti kita dari level manusia biasa, ketika kita punya iman, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka naik derajatnya menjadi abdun, dari kata abada. Kata perintahnya fa'budni, yang dilaksanakan ibadah. Kalau jamak namanya ibad. Ya. Jadi orang yang sholat itu, nah, teorinya Allah itu seperti itu Pak. Pak. Allah itu ingin kalau engkau aku pengen naikkan derajatnya, engkau ingin aku naikkan derajatnya, maka sujudlah serendah-rendahnya, maka aku angkat engkau. Tapi kalau engkau congkak, kalau engkau dongak, kalau engkau sombong, maka kita lihat bagaimana cerita iblis. Iblis itu masalahnya sombong tadi, maka dia dikeluarkan dari. Padahal dia mungkin yang paling alim waktu itu, yang paling merasa banyak bisa. Dan ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam Al-Qur'an itu kata abdun niku mboten disebutkan, mboten ditulis kecuali ketika seseorang tersebut benar-benar akan diangkat derajatnya. Kita belajar dari ayat yang pertama tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tidak disebut Nabi Muhammad nggih, Pak. Tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan kata abdun. Mendapatkan perintah salat, mendapatkan sesuatu perkara yang besar, sebutkannya dengan abdun. Ya, Nabi Sulaiman, ya, Pak, ketika akan mendapatkan atau memimpin kekuasaan yang besar, ketika akan mendapatkan kekuasaan yang besar, memimpin, bahkan sampai jin pun dipimpin oleh Nabi Sulaiman.
Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu. Disebutkannya juga ni'mal 'abdu. Dan kami anugerahkan kepada Dawud seorang putra yaitu Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat. Nabi Zakaria ketika sudah 99 tahun, ngapunten bapak-bapak ibu, 99 tahun niku mboten wonten nang mriki nggih Pak. Wonten sing 99 tahun. Ibu-ibu ada yang umurnya 99 tahun niki Ibu. Mboten nggih. Niki paling sepuh nggih paling pinten niki? 50 nggih, Mbah. 40. Oh, 70. Nggih. Nah, Nabi Zakaria itu ketika akan dianugerahi anak di umur 99 tahun, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yang disebut juga abdahu tadi. Jadi ketika Quran itu nyebut kata abdun, maka setelah itu orang yang disebut dengan kata tersebut maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ketika dia meneruskan peradaban manusia setelah dari Nabi Adam, ya, akan memimpin manusia waktu itu. Dzurriyyata man hamalna ma'an Nuh innahu kana abdan sakura. Abdun lagi yang disebut. Bukan nas, bukan bashar, bukan sahsun, bukan siapapun. Ya, padahal kata manusia dalam Al-Qur'an itu banyak. Tapi disebutkan dengan kata abdun karena abdun itu artinya adalah penghambaan. Jadi kalau orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian layak untuk setiap dalam hidupnya itu disebut dengan ibadah apapun yang dilakukan. Karena insya Allah seorang abdun, maka apa yang dilakukannya adalah baik. Kalau baik berkah, kalau berkah mendatangkan manfaat. Kalau manfaat berarti bernilai ibadah. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Muhammad juga seperti itu, Pak. Nabi Muhammad juga mendapatkan atau memberikan hidupnya, disebut abdun tadi, asrobi abdihi, untuk mendapatkan sholat tadi adalah bahkan sholatnya digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Viral niku ceritanya nggih, Pak. Sing sholat dugi kakine bengkak. Rasul niku pernah sholat malam, kemudian didatangi oleh para sahabat, ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Bunda Aisyah, ceritanya, Pak. Ya, Pak. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Bunda Aisyah tentang bagaimana sholat malam Rasulullah. Nah, Bunda Aisyah jawabnya, ya jangan tanya bagusnya, jangan tanya panjangnya, itu sudah pasti bagus. Ya, ada waktu itu ada beberapa sahabat yang penasaran kemudian ikut sholat di belakang Rasulullah SAW. Besoknya sudah nggak ikut sholat lagi. Ya, karena di rakaat pertama saja Al-Baqarah lanjut, Ali Imran lanjut, An-Nisa lanjut. Sampai 5 juz 4 halaman. Kira-kira 5 juz 4 halaman itu berapa lama nih kira-kira, Mas? Iya, 5 juz 4 halaman 1 rakaat. Iya, kalau kita udah bisa untuk berapa kali sholat nih nggih Bapak Ibu. Nek didom nggih. Padang le sholat le kulhu wae dibolak-baleni wis kuwi wae pokoke. Jadi Nabi itu menikmati syukurnya saja dengan sholat. Nah, seorang Nabi nggih, Nabi menikmati syukur dengan sholat, nikmati napa nggih nek sakniki. Nek sakniki nggih ultah ngoten nggih, Pak. Hari kelahiran itu nggih dengan puasa, nggih, Pak. Kemudian Nabi mendapatkan surga, inna a'tainakal kautsar. Dilanjutannya apa? Fasholli li rabbika wanhar.
Mendapatkan itu setelah Rasul itu mendapatkan berita bahwa engkau mendapatkan surga Kausar. Bentuk syukurnya sholat, bentuk syukurnya berkurban. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mungkin teng dalam ngoten nggih bapak-bapak ibu-ibu, wonten rencang, wonten napa, wonten saudara, wonten anak niku tanglet. Kenapa kita harus sholat ya? Karena agar kamu hebat, karena agar kamu sukses, karena agar kamu baik. Umar niku sebelum dia masuk Islam itu ya biasa-biasa saja mungkin. Ya benar dia pegulat, benar dia pemberani. Tapi ketika dia masuk Islam dan dia melaksanakan sholat, maka dia jadi pemimpin besar. Jadi khalifah pun semuanya teratasi dengan baik dan tunduk. Ya. Abdurrahman bin Auf niku nggih kayanya ya mungkin ya biasa-biasa, ya kaya. Tapi ketika beliau melaksanakan sholat, wah tambah jadi sugih mbelegedu sisan, ya Pak. Karena ketika orang ternaungi dengan sholatnya, apa yang sudah ada di belakang, ada sebelumnya kebaikan, maka kebaikan tersebut terakumulasi dengan baik. Terlebihkan dengan baik, Bapak-bapak Ibu. Nah makanya kemudian ketika sekarang kita dengar panggilan adzan itu Pak, mireng Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan untuk kita menjadi seorang yang sukses, baik, hebat dan lain sebagainya. Ajarkan, tanamkan dalam hati kita dan anak-anak kita, keluarga kita, santri-santri kita seperti itu. Ya. Karena orang Islam itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selalu ingin apa yang akan kita laksanakan itu siap dengan sesiap-siapnya. Ketika kita hidup, maka apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita siapkan. Ketika kita mati, hidup kita itu untuk menyiapkan apa yang akan kita bawa mati. Faltangdur nafsumma qaddamat liqa. Selalu introspeksi, selalu mempersiapkan. Ya. Subuh niku bapak-bapak, ibu-ibu ngapunten. Subuh niku saking kata asbaha. Asbaha niku kalau dalam arti niku nggih apa? Sigap. Sudah siap semuanya, asbaha. Sudah selesai, sudah mana. Pun beres asbahan niku. Ya. Jadi subuh niku artinya berarti ketika kita melaksanakan sholat subuh adalah permulaan dari kita yang sehari itu kita tidak bingung mau ngapain, Pak. Jadi orang Islam niku harusnya mboten bingung niku jam 09.00 rek apa, jam 7 bingung rek nang ndi. Harusnya tidak. Karena dari malam dia sudah istighfar, malam sebelum istirahat dia sudah introspeksi, hari ini apa kesalahan yang saya lakukan, apa hal baik yang belum saya lakukan, apa yang tidak saya laksanakan hari ini tentang sebuah kebaikan, itu direfleksi di malamnya. Nah, ketika dia kemudian bangun tidur, dia sudah siap untuk menjalani hari dengan kebaikan. Namanya subuh. Yang kedua, yang pertama tadi adalah merasakan bahwa diri kita seorang hamba, kemudian dengan kehambaan tersebut maka Allah akan naikkan derajat kita, sebenarnya seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ketenangan. Balik lagi, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Wah, pun jam 9 ya. Wah, padahal baru poin 2. Berarti kita lanjutkan kapan-kapan, kan nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar, 2 menit. Mendapatkan ketenangan, karena ini Kak. Saya sambungkan ayat sedikit, napa maksudnya? Maksudnya adalah ada di ayat yang lain disebutkan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Salat niku untuk kemudian berzikir-zikir itu untuk selalu mendapatkan ketenangan. Jadi salat itu mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan melaksanakan salat, berarti kita sudah sedikit satu tingkat untuk lebih tenang dalam menghadapi apapun di dunia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya Pak. Niku ada cerita yang lucu bahwa ketika ada satu orang yang dia tidak percaya dengan Tuhan, kemudian ngunci dhewe ning kamare ngono Bapak, nyalakan lilin, mas, bungi-bungi dilalah rane angin rene apa, dia batin. Nek jenengan can ono, tunjukkan tanda-tandanya, kata dia. Jadi dia tidak beragama, tapi dia pengen nek encen kok Gusti Allah ki ono jajal. Tolong kasih satu saja tandanya. Tandanya apa? Dia berharap nggak ada tanda itu. Kemudian dilanjutkan lagi, ngomong kayak gitu lagi sampai 3 kali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, terus setelah itu, berarti memang nggak ada tandanya. Dia buka Al-Quran, pas kemudian ada ayat yang berbunyi, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Dia nyari tanda enggak ada, pas kemudian setelah itu dia putus asa, dia buka Quran, ayatnya berbunyi, orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau datang kepada kami minta suatu tanda. Jadi Allah itu mboten moro-moro apa. Jadi dia menunjukkan kuasanya itu dengan apa yang apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ngoten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang terakhir Bapak-bapak, kegiatan semua tadi, jadi sholat niku disebut dengan doa, sholat niku disebut dengan iman, sholat niku disebut dengan apa? Ya. Jadi ketika kita sholat, banyak hal kegiatan yang baik niku dilaksanakan. Di sholat ada doanya, wonten apa mboten? Wonten nggih. Di sholat ada bacaan Al-Qur'annya, ada. Di sholat ada zikirnya, ada. Kalau satu zikir saja membuka arasnya Allah Subhanahu wa taala, kalau satu doa saja diaminkan oleh banyak malaikat, kalau satu huruf Al-Qur'annya saja dicatat sebagai kebaikan oleh para malaikat, maka bagaimana sholat yang kita laksanakan dalam setiap hari? Berapa belas rakaat yang kita laksanakan, ya Pak? Jadi kita harapkan bahwa sholat yang kita laksanakan setiap hari itu kita lihat adalah sebuah cara kita untuk dimudahkan kita dimuliakan sebagai manusia, bukan menjadi beban dalam ritual ibadah. Ngoten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akhiri dengan doa bersama-sama, semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menambah semangat kita dalam menjaga sholat lima waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.